آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para asatidzah, mustami'in wal mustami'at di Masjid Raden Rahmatul Ampel Surabaya yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus kepada jajaran pengurus takbir Masjid Sunan Ampel yang saya muliakan dan saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacaan Al-Quran bersama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi sampai ila sayyidina wa sanadina wa abdatina wa umdatina dunya wa khamsati sahman wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa muqaddamihi sampai ila ruhi Raden Rahmatullah Sunan Ampel wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khawalatina wa abnaina wa banatina wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada kesempatan kali ini masuk ke hadis 3 dari bab. Wa an Jabirin, diriwayatakan saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridani sapa Allah anhu, saking Jabir artinya dalam bab ini adalah al-wafa' bil ahdi, berjanji untuk memenuhi janji. Nabi Muhammad sebelum meninggal pernah berjanji kepada sahabat Jabir, Jabir, engkau lekku uang yang dari Bahrain itu datang, sampai tak kayak itu samini. Janji kan? Ternyata harta dari Bahrain itu enggak kunjung datang sampai Nabi Muhammad SAW meninggal. Berarti janji Nabi belum terpenuhi kepada sahabat Jabir. Kemudian singkat cerita bahwa sebagai ganti Nabi Muhammad adalah sebagai khalifah, maka Abu Bakar selaku presiden kalau jarak sekarang ya, selaku khalifah pertama setelah Nabi,
merasa tanggung jawab untuk memenuhi janji Rasulullah yang perlu dipenuhi janji itu, akan tetapi Nabi keburu meninggal, maka yang melanjutkan adalah Abu Bakar. Setelah Khalifah Abu Bakar yang dilantik resmi menjadi khalifah, maka Abu Bakar memanggil orang-orang yang pernah dijanjikan oleh Rasul, siapapun orang yang katakan Abu Bakar. Fanada man kana lahu inda Rasulillahi ahidatun au dainun, maka Abu Bakar memanggil pada orang-orang yang pernah dijanjikan oleh Nabi atau punya hutang. Nabi punya hutang kepada siapapun, dipanggil oleh Abu Bakar. Katanya Abu Bakar, saya yang bertanggung jawab untuk memenuhi terhadap janji atau melunasi hutang dari Nabi itu. Waliyatina, maka datanglah kepada kami. Dari pentingnya janji, dan jangan pernah berjanji apabila diperkirakan untuk tidak dipenuhi. Maaf, saya tidak bicara tentang janji politik. Kalau janji politik ini, ya janji cari ini loh, kalau nanti dijanji ini loh. Tapi janji katanya tidak pernah dipenuhi. Padahal Nabi, karena mungkin sahabat Jabir itu punya jasa oleh Nabi, sehingga sahabat Jabir berhak untuk mendapatkan sekian rupiah. Kalau Indonesia harus diberi, ternyata harta yang akan diberikan pada sahabat Jabir tidak ada. Oleh karenanya Nabi berjanji, Jabir, gak apa-apa ya kok coro Indonesia gitu, sekarang gak apa-apa, nanti saya janji kalau nanti harta al-jizyah atau pajak yang dari Bahrain itu datang sampai tangan. Ya Rasulullah ternyata belum sempat memberikan janji Nabi kepada sahabat Jabir itu, ternyata Rasulullah sudah meninggal. Saking dari pentingnya janji, Abu Bakar sebagai presiden berikutnya memberikan janji yang pernah diberikan ini kepada sahabat, bahkan sampai hutang pun, kata Nabi. Kata Abu Bakar, barangkali Nabi punya hutang belum terlunasi sampai meninggal, datanglah kepadaku, maka akan aku penuhi, akan aku sauri kalau saat ini. Fata itu moko nekani sapa ingsun Jabir hu ing Abu Bakar, wa qultu lan ngucap sapa ingsun lahu maring Abu Bakar ing pangandikan, innan nabiyya ing dawuh, innan nabiyya sallallahu innan nabiyya seduhun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala nate dawuh sama Nabi le dumateng ingsun, kada kaya mengkini kada wa kada. Nabi pernah bilang begini lah, begini maksudnya sahabat Jabir ojo sik saiki ya ngene ae kok lek wis bahari teko sampean tak neki hakada 3 kali. Nggih, Abu Bakar dulu Nabi pernah bilang begini, saya dijanjikan uang kalau harta itu datang akan diberikan. Oke, katanya Abu Bakar akan memberi. Fahatsali hasyat mokoma bahasa maringi sapa Abu Bakar lima ringsul hasyatan ing peparing. Kayak siji, padahal hakada diberi 3 mestinya. Tapi saat itu diberi 1. Faidha hiya khamsumi'atin, ternyata sakmini itu ternyata sakmini yang pertama itu 500 dirham. Khamsumi'ati dirhamin 500 dirham. Entah kursnya kalau sekarang dirham itu apa ya? Pada zaman Nabi masuk pakai dirham dan dinar. Sekarang di Saudi sudah. Kalau rial berkisar antara 4.000-an per rial, 3.700, 4.000 dan mungkin lebih dari 4.000 nggak banyak. Jadi 1 rial di Saudi itu kurang lebih 4.000 berapa gitu. Karena Nabi Muhammad menyanyi sekian, padahal sekian yang pertama 500 dirham. Faqala maka nuli ngendika sapa
Abu Bakar 5 ingsun kata sahabat Jabir. Khud mislaiha, khud ngalapo sira mundur tu sapa sira. Rong padanane sama ya. Dirham. Jadi 500 dirham suruh ngambil lagi 2 kali bagian seperti ini, berarti 2 kali bagian berarti 1000 dirham ditambahkan yang pertama berarti 1500 dirham, lumayan banyak. Itu konsekuensinya karena itu adalah al-wafa bil ahdi. Nabi berjanji kepada sahabat Jabir, sedangkan Nabi keburu meninggal. Artinya meninggal sebelum terpenuhi karena memang bukan karena unsur apa, uang kas negara, tidak ada itu. Hanya menunggu dijanjikan oleh Rasulullah ketika nanti jizyah atau pajak yang dari Bahrain datang sampai TNI sekian. Ternyata sekiannya 500 dirham. Ping telu berarti 1500 riyal, seperti itu. Maka hadis ini masuk ke dalam bab al-wafa bil ahdi wa injazil wa'di, memenuhi terhadap janji atau melestarikan atau menyelesaikan janji yang pernah dijanjikan. Maka ketika hutang, anggap hutang karena janji itu ada al-wa'du dainun katanya, maka dilanjutkan itu oleh presiden berikutnya. Adakah kira-kira negara semacam itu presiden yang pertama punya janji kepada masyarakat, belum terpenuhi janjinya, dia lengser atau habis masa baktinya? Adakah kira-kira presiden yang melanjutkan janji-janji politik seperti itu? Saya rasa tidak ada janji politik. Ya semari, apalagi ganti presiden lain ya. Ini konsekuensinya bahwa janji harus dipenuhi. Oleh karena Bapak Ibu, kok umpama panjenengan ya, kalau diperkirakan mboten sanggup nohoni janjinya. Jadi rasanya bukan usah, bahwa tidak usah janji lah. Tapi kalau terlanjur janji, mestinya orang tua katakan pesan kepada putranya, anak, aku dulu tahu pesan begini-begini, mau berikan ini kepada si A, si B, atau kepada lembaga, saya ini belum terpenuhi. Kalau saya nanti saya meninggal dunia, tolong lanjutkan penuhi apa yang telah menjadi janji. Seperti ini sih. Karena memang ada pernyataan al-wa'du dainun, katanya bahwa janji itu adalah hutang. Kalau tidak dipenuhi hutangnya ya tetap hutang. Halaman berikutnya, qala Allah Ta'ala, ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala ing pangandikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bab lain berikutnya. Yang berikut adalah al-amru bil muhafadzati ala ma'tadahu fil khair. Malu ada perintah untuk menjaga sesuatu yang menjadi kebaikan-kebaikan yang sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Jadi untuk menyelesaikan atau memenuhi. Innallaha sadaqallahu Allah iku la yughayyiru, ora bakal merubah sapa Allah ma ing barang bikaumin kang tetep ing dalam siji kaum, hatta yughayyiru hingga merubah sapa kaum ma ing barang bi anfusihim ing kang tetep ing dalam pira-pira awake kaum. Surat Al-Ra'd 11. Allah Ta'ala lan ndika sapa Allah, wala takunu lan ojo ana sapa sira kabeh kalati kaya wong wedok nakodok kang bundel, nakodok kang ngelepas waslaha ing bundelane. Ada yang mengatakan melepas benang yang telah terlanjut mimba dikuatin ing dalam sakwisi kuat yang barang yang sudah tertata rapi, terlanjut dengan rapi, kok dibuka angkatan dengan cerai berai. Sesuatu yang sudah rapat, sesuatu yang sudah rapi, itu kata di sini
jangan pernah dilakukan. Artinya janganlah kalian seperti orang perempuan yang sudah merajut sebuah rajutan, bisa baju, bisa benang, waslaha bundelani mimba dikuatin, yang setelah kuat rapat rapi dilepas dengan angkatan, dengan bercerai-berai. Artinya ada ayat yang pertama bahwa Allah tidak akan merubah apa yang ada pada kaum kecuali dirubah sendiri. Ini bicara dengan takdir Bapak Ibu. Ada takdir, ada qada, ada takdir. Kita paham bahwa takdir itu seakan-akan tidak bisa berubah. Kalau sudah ada qada, ketentuan dari Allah, direncanakan oleh Allah secara qada, maka qadarnya sepertinya tidak bisa berubah. Maka di sini dikatakan innallaha la yughayyiru, seseorang tidak akan bisa merubah nasib seseorang, kehidupan seseorang, keberadaan seseorang tidak akan dirubah oleh Allah hingga kaum itu merubah sendiri. Berarti qadar maksudnya, qadar itu bisa dirubah. Oleh karenanya ulama tauhid menyatakan bahwa qada itu ada dua. Ada qada yang mubram, ada qada yang mu'allaq. Apa bedanya antara qadar mubram dan qadar mu'allaq? Walid du'a yughayyiruhu, apakah doa bisa merubah tentang kepastian Allah yang tentunya dicatat pada saat bilahil mahfud. Kemudian ketika dilahirkan seseorang itu, maka tinggal merealisasikan daripada qada dari Allah Subhanahu wa taala. Realisasi qada itu namanya qadar atau takdir. Sedangkan takdir itu ada dua Bapak Ibu. Takdir itu bisa dirubah apa enggak. Jadi oleh karenanya takdir itu ada dua, ada takdir yang mubram, ada takdir yang mu'allaq. Kalau yang mubram itu adalah takdir prioritas Allah, gak bisa berubah. Tapi kalau takdir yang mu'allaq, ada ma fi yadil malaikati, catatan yang masih ada di tangan dan ke tugas malaikat. Oleh karenanya kalau yang mubram tidak bisa berubah, tapi yang mu'allaq bisa berubah dengan doa, dengan permohonan. Ya Allah, jadikanlah anak kami ini ya Allah orang yang soleh, solehah dan sebagainya, melalui doa, maka bisa dirubah. Karena ma fi yadil malaikati itu namanya mu'allaq. Kalau yang ma fi yadillah, yang dikatakan qadar yang mubram, itu tidak boleh dan tidak bisa berubah. Apa mubram? Secara jelas innal qadar al mubrama walladzi la yataghayyaru la biddu'i wa la ghayru. Mubram adalah takdir mubram adalah sesuatu yang tidak bisa berubah. La biddu'i, tidak bisa berubah dengan doa, wala ghayruhu wala ghairihi, dan juga tidak bisa berubah dengan lainnya. Wa amma qadarul mu'allaq, sedangkan qadar yang mu'allaq itu fahiyata ghayyaru, maka bisa berubah biddu'ai, dengan doa minal muslimi, dengan muslim. Jadi orang yang muslim bisa merubah takdir Allah yang bersifat mu'allaq, bisa berubah kalau mau berdoa. Kalau sambil tidak berdoa, ya dibiarkan, ya terjadilah apa yang menjadi qadar itu sendiri. Syaratnya bisa diayyakuna khalisan mutahalliyan bi asbabil qabulid du'ai, dengan syarat harus ikhlas dan tulus doanya. Mutahalliyan bi asbabil qabulid du'a, dan melakukan syarat-syarat diterimanya doa. Kalau tidak melakukan syarat-syarat dikabulkannya doa, ya tidak mungkin. Di antaranya syarat-syarat doa apa? Harus bersih dirinya, harus tidak pernah makan barang haram, tidak pernah minum barang haram,
dirinya, semacam-macam syarat-syarat dikabulkannya doa, maka dengan doa itu qadha yang bersifat mu'allaq bisa berubah. Bahkan dengan sholawat, qadha yang mu'allaq itu bisa berubah, bisa diminta istilahnya untuk berubah, yang tidak bisa menjadi baik, bisa dengan doa, bisa dengan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena sholawat pada Nabi itu di dalamnya ada ya sebutan nama Nabi Muhammad, dan di dalamnya juga ada semacam syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Artinya selama dia melakukan hal-hal yang menjadi sebab diterimanya doa, bila kita ucapkan, bila kita sampaikan kepada Allah, bisa jadi itu berubah. Nah sekarang yang harus kita tebak, mana takdir Allah yang mubrom, mana takdir Allah yang mu'allaq. Maka jawabannya nggak bisa kita melihat mana yang mubrom, mana yang mu'allaq. Ya minta aja sampean, pokok ya Allah di dunia baik, ya Allah di akhirat baik. Itu namanya doa sabu jaga. Enak lah ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah saya minta di dunia ini baik, di akhirat juga baik. Semua orang mesti punya cita-cita seperti itu. Ya kalau ternyata sifat takdir itu termasuk takdir yang mu'allaq, bisa dirubah oleh Allah. Tapi kalau sudah mubrom, maka tidak bisa berubah walaupun diminta bagaimanapun. Contohnya di sini seperti umpama dulu ada yang berdoa Islamnya Abu Jahal, bukan bisa. Abu Jahal di Allah, mudah-mudahan Abu Jahal masuk Islam, karena sudah mubrom, tidak bisa. Seperti contoh yang mu'allaq, Sayyidina Umar itu sebelum masuk Islam memusuhi Nabi. Wah, Sayyidina Umar kalau berperang, Masya Allah, nah, jangankan luka, tergores saja Sayyidina Umar takut. Apalagi tidak pernah. Jangankan luka, tergores dalam perang pun Sayyidina Umar tidak. Orangnya tegas, orangnya pemberani. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat Sayyidina Umar seperti itu dasarnya dalam berperang, Nabi Muhammad doa, ya Allah, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Nabi berdoa, Nabi berdoa. Yang berdoa adalah Nabi, ya dikabulkan, karena memang mungkin itu adalah doa yang mu'allaq, takdir yang mu'allaq diminta oleh Nabi. Allahumma doa Allah a'izzal Islam, muliakanlah ya Allah Islam ini ya Allah bi Umar, dengan Umar. Karena Nabi berdoa dan mengingat takdir itu takdir yang mu'allaq, maka dikabulkanlah doa itu, sehingga Nabi Sayyidina Umar masuk Islam. Setelah masuk Islam, nyata bahwa Umar bisa menjadikan Islam menjadi mulia, sebab diantaranya dengan sahabat-sahabat yang lain juga dengan Umar. Itu contohnya takdir yang mu'allaq. Andaikan Umar itu mungkin catatan dari Allah di Lauhil Mahfuz, termasuk takdir yang mubrom, tidak bisa berubah. Dulu ada yang niru-niru Bapak Ibu, ketika ada salah satu tokoh non muslim menjadi pemimpin di Jakarta, maka teman-teman berdoa, ya Allah, Allahumma izzal Islam bi akhok, katanya. Bukan bi akhoki, bukan bi akhik ya, tapi bi akhok. Ya Allah, Allahumma izzal Islam bi akhok. Ya Allah, sempurnakan, muliakanlah Islam dengan ahok, katanya. Tidak bisa, mungkin sudah ngobrol, tidak bisa masuk Islam. Artinya kita jangan pernah lelah berdoa. Kadang-kadang berdoa itu memang bisa berubah, karena doa itu, hal itu adalah bukan mubrom tapi mu'allaq, bisa berubah. Panjenengan ya kok doa saja. Kalau sampai berdoa mungkin bisa berubah. Tapi andai takdir yang mu'allaq itu apabila tidak sampai minta kepada Allah, maka tetap seperti catatan di tangan malaikat. Tapi kalau sampai minta, ya bisa jadi bisa berubah. Maka Nabi menyatakan beberapa tempat dan beberapa Nabi menganjurkan kita harus jangan pernah malu-malu minta kepada Allah.
Kalau Allah tidak diminta berarti kitanya yang sombong. Karena yang jelas kita butuh kepada Allah. Allah suka kalau umatnya minta. Kalau kita yang tetangga kita minta satu kali, saya Lombok, tiga ilimu, besok minta lagi, tiga ilimu, besok minta lagi, akhirnya Mbak Yunya tak dukung, akhirnya ngerutu di belakangnya. Padahal Allah itu ada umat yang tidak mau minta, Allah nggak suka kalau apa yang diminta pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, cara mengkabulkan doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak harus jatuh dan tidak harus diterima bagi dirinya. Umpama panjang ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang ngerti tentang agama ya Allah umpamanya. Ternyata doa itu tidak ada pada kita. Kadang-kadang Allah menyimpan doa itu diberikan kepada anaknya. Sampai jangan pernah lelah untuk berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berkecukupan ya Allah. Jadikan orang kaya ya Allah umpamanya. Sampai enggak suki-suki, insya Allah itu diberikan kepada anaknya. Kalau tidak kecicitnya. Jadikanlah kami ya Allah orang yang alim ya Allah, katakan rizki. Kalau sampai doa jangan macam-macam Pak. Kata Nabi kalau minta ojo niko-niko ya Allah mudah-mudahan saya punya keturunan yang alim ya Allah. Kalau umpama anak diberikan pada anak secara langsung, mungkin cicit cucunya cicit yang sebelumnya itu. Apabila ada seorang yang menjadi orang yang alim padahal orang tuanya adalah orang biasa-biasa saja, bisa jadi doanya dulu nenek moyang kakek moyangnya dikabulkan sekarang. Terkadang pula doa itu tidak dikabulkan di dunia. Allah sengaja memberikan doa itu, mengabulkan doa itu di akhirat nanti Bapak. Minta yang menjadikan kita menjadi orang yang mulia, ternyata kok enggak. Allah sengaja memberikan kepada kita. Kadang-kadang andai kata doa itu dikabulkan, mungkin kita menjadi orang sombong. Terus ya tak berikan di akhirat saja. Penting sabar. Berdoa setelah berdoa adalah pasrah. Panjenengan surat An-Nahl. Islam itu pasrah. Apa yang menjadi ketentuan dari Allah ikut aja. Yang penting harus doa. Yang penting kita sudah melakukan perintah. Kemudian kita melakukan apa perintahnya dan berdoa karena doa itu diperintah oleh Allah. Udah, selanjutnya serahkan saja. Jangan terlalu banyak berharap. Saya sudah doa kok ternyata belum dikabulkan. Jangan sampai gampang main itu lagi. Jadi kembali, walaupun kira-kira itu adalah mubrom, ya kita berdoa saja. Ya siapa tahu masuk takdir yang muallak, sehingga itu bisa berubah sebab dengan doa, bahkan dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi dengan selawat Fatih. Selawat Fatih itu adalah selawat yang paling utama, yang fadilahnya sekian kali sekian. Kalau panjenengan diceritakan tentang fadilah surat Fatih, mungkin panjenengan tidak percaya karena seakan-akan di luar nalar pikir manusia. Dilanjutkan, faqala Allah Ta'ala lan ndika sapa Allah Ta'ala ing pangandikan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wala yakunu lan ojo ono sapa akeh iku kalladzina kaya wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitaba ing kitab samawi. Siapa mereka? Adalah Yahudi dan Nasrani. Sekarang santer orang bicarakan tentang Yahudi. Siapa Yahudi itu? Yahudi katanya sekarang yang menjadi Israel itu, Israel yang membombardir dengan dukungan Amerika. Saudara kita yang Palestina itu dibombardir tanpa rasa kemanusiaan. Sekolah dibom udah, termasuk rumah ibadah dibom udah ribuan, udah 10.000 orang lebih yang meninggal sudah. Ternyata Yahudi itu siapa Pak? Saudaranya Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu punya istri paling tidak 2. Istri yang pertama
Ada Yahuda, ada Rubil, ada namanya itu anak-anak yang 11 itu ibu yang pertama. Kemudian Nabi Yakub nikah lagi dengan istri yang kedua, punya anak dua, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Yang keturunannya Nabi Yusuf, istri Nabi Yakub yang pertama itulah yang menjadi cikal bakal daripada Yahudi itu. Jadi kalau dalam kitab tafsir itu bahwa Israel itu ada Yahudi itu adalah auladu Yakub, anak-anaknya Nabi Yakub, tapi dengan bukan yang keturunan ibunya Nabi Yusuf dan Bunyamin, tapi istri yang pertama. Sehingga ketika yang saya sampaikan kemarin, ketika Nabi Yusuf kecil itu cerita kepada bapaknya, beliau melihat ada asyara kaukaban, berarti 11 bintang bulan, dan sujud kepada Nabi Yusuf. Begitu mendengar saudara-saudara yang lain yang sekarang menjadi Yahudi itu, Nabi Yusuf mau dibunuh biar tidak lanjut kepada menjadi raja katanya. Tapi justru penghalang itu Nabi Yusuf terantar menuju kerajaan. Andaikan tidak dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya, maka Nabi Yusuf tidak mungkin, artinya secara akal sulit untuk masuk menjadi raja, karena sudah dibuang ke sumur. Justru ke sumur itu menjadi jalan menuju kerajaan. Jadi yang dikatakan utul kitab Yahudi Nasrani itu, Yahudi itu adalah auladu Yakub, anak keturunan Nabi Yakub, yang kemudian menjadi orang-orang sekarang menjadi Yahudi itu. Kalau Nasoro yang sekarang Bapak Ibu, kitab sucinya sudah banyak yang berubah. Makanya ketika ada orang pastor yang jenius, yang pinter, bingung melihat kitab sucinya sendiri, setelah bingung tidak ada jawaban, pindah ke Islam. Kenapa? Dia tidak paham tentang bagaimana kitab sucinya sendiri kok macam-macam, kok pemahamannya beda. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada Matius, ada Lukas, ada Yohanes, itu masing-masing kitab sucinya beda. Walaya pula jono sirongake kaladina kawangake utu kang den paringi yakni Alkitab ing kitab yakni Yahudi dan Nasara mingko bulu ing dalem sadurunge fatala moko suwi tawa alih mengatas alladina al-amadu opo zaman pakosan moko atus opo kulubuhum piro-piro atini wong akeh atine wong utul kitab. Wa ta'ala nang ngriko subhanahu wa ta'ala fama ra'auha haqqa riayatiha. Ini masih bab muhafadzah ala ma'tadahu minal khair, menjaga kebiasaan baik yang pernah dilakukan. Fama ra'auha moko ora ngrekso ha ing ketentuan-ketentuan Allah. Haqqa riayatiha kalawan sak bener-benere ngereksa ing ketentuan-ketentuan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pembicaraan tadi, itu masalah ketentuan-ketentuan ini, ketentuan Allah. Jadi begini, kalau namanya qada itu rencana, qadar realitas. Allah punya rencana namanya qada. Jadi kalau di parlemen atau di kepemimpinan di negara kita ada namanya yudikatif dan ada legislatif. Ada badan yang pembuat undang-undang, ada badan pelaksana. Artinya kalau ada kembalikan kepada qada dan qadar, qada itu adalah rencana Allah. Jadi seperti dalam kitab Arba'in Nawawi itu Bapak Ibu, ketika ada seorang ibu yang hamil, ketika sebulan 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, oleh malaikat diambil janin. Jadi ada orang yang hamil 4 bulan
40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari kedua, berarti 40 yang dulu berarti 120 atau 120 itu adalah 4 bulan. Setelah 4 bulan kehamilan seseorang, maka oleh malaikat diangkatlah janin itu kepada Allah, ditanyakan kepada Allah, ya Allah, apakah janin dalam perut ibu si A si B itu ditakdirkan lahir normal atau bagaimana ya Allah? Allah bilang, wahai malaikat, lihat sendiri di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz itu ada qada, ada qadar, ada rencana bahwa ada orang namanya si A si B nanti akan hadir setiap maghrib dan isya ikut mengaji di Sunan Ampel. Itu catatan di Lauhil Mahfuz itu sudah ada semua. Setelah dilihat oleh malaikat, ya Allah, anak ini tidak ada catatan di Lauhil Mahfuz. Maka keluar keguguran orang itu. Kenapa? Nggak ada catatan di Lauhil Mahfuz. Kalau ternyata setelah dilihat, ya Allah, apakah janin ini akan ditakdirkan hidup atau bagaimana catatan amalnya? Apa dia orang yang baik atau sebaliknya? Kata Allah, coba lihat sendiri Lauhil Mahfuz. Setelah dilihat, oh iya, ini ada orang ini nikah dengan si A, hidup di ini, pekerjaannya ini, rezekinya seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada malaikat itu, berikan kepada dia masih dalam perut 4 bulan, diberikan asyakiyun am sa'idun, apakah dia orang yang bahagia, beruntung, baik, jelek, buruk, penyakitnya, hutangnya, kehidupannya, rezekinya, jodohnya, semua diambil dari Lauhil Mahfuz, diberikan kepada anak yang dalam usia dalam kandungan masih 4 bulan, 3 bulan 4 kali atau 40 hari 3 kali. Diberikanlah catatan amal di dalam dirinya, amalnya, kebahagiaannya, untungnya, ruginya, kekayaannya, rezekinya, jodohnya, semua dituangkan. Maka qada itu dituangkan di dalam rahim seseorang, dalam bayi yang masih dalam usia 4 bulan kandungannya itu. Maka nanti setelah dilahirkan, maka itu namanya takdir atau qadar. Nah, sementara takdir sendiri tadi ada 2 hal, ada yang mubrom, yang sifatnya prioritas Allah dan itu tidak bisa berubah, sedangkan yang mu'allaq bisa berubah. Oleh karenanya, ketika itu dituangkan atau catatan itu diberikan pada si janin dalam perut ibu itu, maka dia sudah ada catatan dan dilahirkan oleh Allah, oleh sang ibu menjadi manusia yang seperti dalam catatan yang qada itu sendiri. Kemudian kembalikan ke tradisi. Di Indonesia ini tradisinya kalau kita punya istri yang hamil, biasanya selamatannya 4 bulan maupun 7 bulan. 7 bulan. Kalau sudah 7 bulan, Pak, sudah ketentuannya ketika 4 bulan umurnya janin di perut. Kok jawab kurang tepat. Jadi mestinya dibiasakan bahwa selamatan, tingkepan kali. Tingkepan itu berarti 4 bulan, jangan 7 bulan. Kalau sudah 7 bulan terus keburu dikeno, Pak. Jadi 4 bulan itu diberikan nasibnya, ekonominya, jodohnya, baik apa tidak, itu 4 bulan. Sampai kalau minta baik atau tidak kepada anak yang sudah umur 7 bulan kandungannya, sudah terlanjur catatannya dikeno 4 bulan itu kemarin. Sampai telat. Mestinya 4 bulan. Nah, sekarang ada yang 2, ada yang Islam tingkepan itu ketika usia kandungan itu 4 bulan, ada yang 7 bulan. Kan kalau 7 bulan sudah terlambat, Bapak Ibu. Mestinya ketika 4 bulan. Ibu-ibu nanti kalau napa nyelamati putrinya atau ya siapa ibu kiambok ya, monggo 4 bulan ketika sudah rencanakan. Sebelum catatan itu diberikan kepada sang janin, diminta kepada Allah melalui minta tolong kepada tetangga dengan bacaan Yasin, dengan pembacaan surat Maryam, dengan pembacaan surat Yusuf. Kenapa surat Yusuf? Karena kesannya ganteng kasus Nabi Yusuf,
Kenapa Siti Maryam, surat Maryam? Biar seperti hidupnya seperti Siti Maryam, katanya begitu. Dan doa-doa seperti selawat-selawat yang diberikan atau dibaca pada saat itu dalam rangka mohon kepada Allah anak yang dalam kandungan masih sebelum 4 bulan itu ditakdirkan menjadi orang yang baik. Doanya bukan hanya minta sendiri, tapi mengajak tetangga, mengundang tetangga, diajak bersama, mohon bersama kepada Allah untuk sang janin yang masih sebelum 4 bulan kandungannya. Toh itu nanti Bapak Ibu, kalau 7 bulan bisa dikatakan telat, bisa tidak telat. Kenapa? Sebab kalau ternyata takdir yang ada pada diri seorang yang telah dilahirkan berupa takdir yang mu'allaq, maka takdir mu'allaq itu bisa dirubah dengan doa, utamanya dengan sholawat. Sholawat itu canggih loh, apalagi sholawat Fatih. Jadi panjenengan dengan doa, maka dengan doa itu kita bisa meminta kepada Allah, takdir yang mu'allaq bisa berubah sesuai dengan permintaan kita. Tapi yang mohon maaf tidak bisa diganggu gugat itu. Ya mudah-mudahan apa yang kita harapkan, termasuk catatan yang ada untuk anak kita yang semula umpamanya anak kita dicatat menjadi orang yang nggak benar katakanlah, tapi panjenengan rajin doa, rajin baca sholawat, maka panjenengan ketika minta kepada Allah dan itu umpama menjadi takdir yang mu'allaq, maka dirubah oleh Allah. Putranya panjenengan dirubah karena mungkin itu termasuk takdir yang mu'allaq. Lah sekarang yang rotok sulit, bukan rotok tapi memang sulit untuk membedakan mana yang mubrom untuk itu, mana yang mu'allaq, kita tidak tahu. Tapi doa aja lah. Siapa tahu itu adalah mubrom, mana bukan yang mubrom tapi yang mu'allaq. Umpama catatan fiyadil malaika bahwa putranya panjenengan masuk orang yang nakal, umpama naudzubillah. Tapi ketika itu adalah termasuk takdir yang mu'allaq, panjenengan minta kepada Allah dengan doa, kemudian dengan baca sholawat, dengan baca Al-Quran dan doa-doa yang lain yang semua mafiyadil malaika, catatan di malaikat adalah catatan yang umpama nakal putranya panjenengan, tapi sampai minta dan itu termasuk yang mu'allaq, maka bisa berubah 100%, bahkan 180% berubah asal catatan jelek ketika diminta, apalagi di dalam rahim dia sebelum dilahirkan diminta kepada Allah, maka menjadi anak yang baik karena permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah berdoa karena memang itu permintaan diminta oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada Allah. Akeh sampean itu cara nuturun itu. Juga dengan membaca sholawat Nabi. Sholawat Nabi itu Bapak Ibu, apa namanya, awlan nasibi yaumal qiyamati aksaruhum sholatan. Orang yang paling mulia dengan diriku, kata Allah dalam hadis qudsi, adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Yang paling banyak baca sholawat itu yang paling dekat dengan Allah. Itu hadis qudsi. Aksuru sholatan, aksaru zaujatan. Sing paling banyak rezeki sholawatnya, paling banyak istrinya nanti di surga. Teman-teman ini banyak pemburu sholawat. Ini paling banyak istrinya nanti di surga. Amin. Jadi itu memang ketentuan Rasulullah bilang begitu. Itu masuk pemburu sholawat. Sholawatnya nggak tanggung-tanggung, sholawat Fatih loh. Jadi kembali bahwa siapa yang tidak kepingin atau ingin anaknya menjadi orang yang soleh, siapa yang tidak ingin dirinya atau hidupnya menjadi orang yang sukses, tapi kita harus ada semacam kesabaran Bapak Ibu. Artinya tidak semua doa kemudian simsalabim menjadi orang yang berhasil sukses. Syariatnya juga dilakoni. Anaknya ingin menjadi orang alim, ya Allah, mudah-mudahan anak saya menjadi orang yang alim, pinter baca kitab, pinter ini dan sebagainya. Sementara panjenengan anaknya gak di mondok, belajar tentang umum terus, jadi tidak mubtada hoban, tidak ngerti, gak iso alim Bapak Ibu. Jadi ketika kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan permintaan kita menjadi takdir yang mu'allaq. Kemudian kita secara syariat kita upayakan anak kita disekolahkan, dikuliahkan sehingga menjadi sarjana S1, S2 dan sehingga menjadi profesor doktor dan guru besar.
Maka itu adalah syariatnya harus dilakukan. Tidak hanya doa kemudian tidak disekolahkan, ya termasuk hal yang mustahil. Kembali bahwa kita harus tetap mengikuti perintah Allah. Kita diperintah oleh Allah untuk berdoa, maka berdoalah. Semoga yang kita minta termasuk yang mu'allaq semua, sehingga ketika dia catatan di maqiyadil malaika orang yang tidak benar diminta oleh kita dengan cara berdoa, dengan memperbanyak membaca sholawat, maka akan berubahlah nasib atau nasib atau takdir yang mu'allaq itu akan berubah sesuai dengan permintaan kita. Itu penjabaran daripada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga dia merubah sendiri dengan doa dan salawat. Semoga dan mudah-mudahan apa yang kita minta bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah berdoa, semoga kita dan anak keturunan kita dan cucu-cucu kita, cicit-cicit kita sampai hari kiamat menjadi orang yang betul-betul ahli ibadah, ahli sholawat, ahli cinta pada Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin. Hidayah wa ala kulli sholih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.